Nasib buruk Gerindra di tangan Fadlizon. Partai Gerindra pernah menjadi oposisi, mau tiap detik mengkritik pemerintah juga tidak apa-apa. Memang oposisi. Apalagi ketika Ketum Gerindra majunya pres melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kita pun mendengar soal rakyat tidak makan aspal, emak-emak demo bawa telur, Indonesia bubar, harga-harga melangit, rakyat menjerit, hingga harga nasi ayam di Jakarta lebih murah daripada di Singapura. Ya, namanya kan sedang dalam situasi kontestasi politik. Selesainya kontestasi politik di pemilu 2019 ditandai dengan bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu itu saya ingat sekali ada masa ketika Fadlizon kalem dan mingkem, walaupun hanya sebentar. Makin kesini semakin menjadi-jadi, apalagi terkait soal Rizik Syihab dan FPI. Dari sejak rencana kepulangan Rizik dari Arab Saudi hingga soal pelarangan kegiatan FPI sebagai ormas, Fadlizon menyebut soal pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi. Seakan yang namanya FPI ini adalah sebuah ormas aktif tak berdosa yang tiba-tiba dibredel pemerintah. Dia menutup mata soal sweeping dan demokrasi anarkis yang pernah dilakukan oleh FPI. Padahal foto-fotonya banyak tersebar di internet. Sedangkan FPI sendiri memang sudah bubar jadi ormas ketika tidak memperpanjang SKT di Kemendagri. Salah satu kendala adalah soal khilafah yang disebutkan dalam ADART. Jadi bisa dikatakan kalau Fadlizon ini membela atau mengusung kekhilafahan kan. Ingat dia juga membela HTI ketika dibubarkan tahun 2017. Perihal Fadlizon membela FPI itu akhirnya menjadi bahan cemoohan terhadap Gerindra. Karena anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Wihadi, malah membenarkan dan mendukung SKB pelarangan FPI. Bahkan Saraswati Doyo Hadikusumo, ponakan Prabowo yang juga Waketum DPP Gerindra, juga menyatakan dukungannya terhadap sikap dan tindakan tegas pemerintah terhadap FPI. Di mana Saraswati ini bicara atas nama Gerindra, aneh sekali dibandingkan dengan sikap dan pernyataan Fadlizon. Oke, kita terus dulu melihat kelakuan Fadlizon. Sekarang yang lagi hot adalah ngurusi mensos Risma yang belusukan. Tanpa menyebut nama Risma, khas taktik Fadlizon itu mencuit, kalau kecanduan belusukan maka harus diperiksa, jangan-jangan gangguan gila pencitraan, demikian kata Fadlizon. Para buzzer pendukung Fadlizon pun riuh rendah menyambut sindiran ini. Kalau tidak karena insiden gegap nonton bokep, maka soal belusukan Risma ini pasti akan digoreng terus oleh Fadlizon. Ya, insiden gegap nonton bokep ini menimbulkan kehebohan luar biasa sejak kemarin. Akhirnya hari ini ada pernyataan di akun Twitter Fadlizon yang menempatkan kesalahan pada kelalaian staf. Sebuah pernyataan yang dengan mudah dipatahkan oleh para netizen dengan merujuk pada jejak Fadlizon. Ya, dan fokus tulisan ini adalah Partai Gerindra yang lagi-lagi membela Fadlizon terkait insiden gegap nonton bokep ini. Waketum Gerindra Habibur Rahman mengatakan kemungkinan hal itu terjadi secara tidak disengaja. Yaitu musibah untuk Bang Fadli, mungkin tidak sengaja kepencet tombol like, kata Habibur Rahman. Saya nggak paham detail teknisnya, tapi bisa jadi ada yang sengaja kirim link itu ke beliau. Siapa yang tahu, zaman sekarang ada aja orang yang mau melakukan apa saja demi mempermalukan seterusnya, demikian katanya. Fadlizon nyinyir, menghujat dan menuding pemerintahan Presiden Jokowi didiamkan saja oleh Gerindra. Walaupun sikap resmi Gerindra soal pelarangan FPI dengan tegas mendukung langkah pemerintah, tetap saja Fadlizon dibiarkan nyinyir dan menghujat langkah itu. Kemudian ketika ada insiden kepergok nge-like bokep, sesuatu yang susah dilakukan tanpa sengaja di Twitter, tetap saja Gerindra membela Fadlizon. Pertanyaan kita, ada apa dengan Fadlizon? Keluarga Prabowo bukan. Jabatan Waketum ataupun jubir resmi Gerindra pun sudah tidak lagi dipegang oleh Fadlizon. Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa Fadlizon pasti memegang suatu rahasia Gerindra atau mungkin Prabowo yang jadi andalannya, sehingga tidak bakal dipecat daripada Gerindra. Apalagi kan, padahal segala tingkah laku Fadlizon ini memiliki resiko tinggi bagi Gerindra. Padahal dalam 2 survei elektabilitas terakhir, posisi Gerindra merosot tajam. Salah satunya adalah kasus korupsi oleh Edi Prabowo dalam survei oleh Polmark Indonesia yang dilakukan pada 20-25 Desember 2020. Perolehan Gerindra merosot tajam dari angka 13,9% di September 2020 menjadi 10,1%. Walaupun masih di urutan kedua di bawah PDIP, sementara dalam survei oleh LKPI yang dilakukan pada 20-27 Desember hasilnya serupa.
Perolehan Gerindra hanya di angka 6,6% dan hanya pada posisi ke-7 di bawah PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, dan PKS. Saya kira selain soal korupsi Edi Prabowo, sikap Fadlizon terhadap FP dan Rizik Syihab juga mempengaruhi kedua hasil survei di atas. Masa sampai kalah dari Demokrasi? Padahal mayoritas rakyat mendukung sekali atas ketegasan pemerintah terhadap FP dan Rizik Syihab. Kenapa Gerindra melewatkan kesempatan emas untuk mendongkrak elektabilitasnya dan juga bersikap mendukung pemerintah? Gerindra malah membiarkan Fadlizon mengambil sikap yang berlawanan, bahkan menyerang pemerintah. Saya yakin jika Gerindra berani memecat Fadlizon, maka elektabilitasnya akan naik. Sudah ada jalannya, kenapa tidak dilakukan? Kembali ke kesimpulan di atas, benarkah ada sebuah rahasia yang dipegang Fadlizon atas Gerindra atau Prabowo, sehingga Fadlizon ini seakan menjadi untouchable, tak tersentuh? Hanya Tuhan dan Gerindra yang tahu. Selalu dari Gura-Gura, demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Dan membangun tanpa kenal lelah, tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Dan membangun tanpa kenal lelah, tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan, dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat